Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia SPDGR dari SMK Karya Wiyata Punggur, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi dimulai dari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Seorang pendidik memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep-konsep budaya positif. Yang pertama, ada disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, imbalan, atau hukuman. Selanjutnya, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Di antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak adalah motivasi eksternal. Jika murid memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka mereka memiliki motivasi internal. Guru juga harus memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, teman. Guru yang pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tahapan segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu pada modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pada modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, dan pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru penggerak memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki peran menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang ketiga, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan sekolah yang berakhlak, berkarakter, nyaman, aman, aktif, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi pemahaman atas keseluruhan modul budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya menjadi paham apa saja yang harus saya lakukan sebagai seorang pendidik. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Dan hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan,
mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya perankan adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Yang pertama, membuat keyakinan kelas yang melibatkan guru dan seluruh murid di kelas dan disepakati bersama merupakan salah satu pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep budaya positif. Keyakinan kelas yang kita laksanakan dapat meningkatkan dan menguatkan karakter murid. Kemudian, menangani permasalahan siswa dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki dan mengembangkan kompetensi diri, serta merasa tertantang untuk melakukan konsep-konsep inti pada modul budaya positif ini. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, pengalaman dalam penerapan budaya positif yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal pada guru dan murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebaiknya menuju posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Perasaan saya melakukan posisi tersebut adalah bangga, tetapi tidak nyaman karena harus memberikan hukuman jika anak melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi secara tidak sadar. Namun, tahapan restitusinya belum secara utuh karena belum mengetahui jika hal yang saya lakukan tersebut merupakan penerapan segitiga restitusi. Tahapan yang sering saya praktekkan adalah pada validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan
Kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.